Di dunia yang penuh ketidakpastian, ada suatu kegiatan kuno yang diwariskan dari nenek moyang kita, yaitu mancing. Kegiatan spiritual tingkat tinggi, di mana manusia duduk berjam-jam menatap air. Di sini kita nggak cuma cari ikan, tapi juga cari angin, cari sinyal, dan kadang-kadang cari jati diri. Mancing itu sebenarnya aneh, udah tahu ikannya nggak datang-datang, masih aja ditunggu-tunggu, kayak nunggu mantan balikan, lama nyakitin tapi nagih. Tapi jangan salah, buat mereka mancing itu bukan sekedar cari ikan. Itu ritual sakral buat ngilangin stres, ngumpet dari bos, kabur dari deadline, atau dari istri yang lagi nyuruh nyuci piring. Hari ini kita mancing bukan mancing emosi, tapi bisa jadi emosi juga ikut keangkat gara-gara kelakuan yang gak jelas dari orang yang lagi lempar-lempar sesuatu ke lapak kita. Dan di dunia yang kejam ini ada satu hal yang paling diidamkan seorang laki-laki, bukan cinta, bukan uang, tapi strike. Satu gebrakan joran langsung lupa cicilan motor. Dan semua ini tak lepas dari racikan sakti umpan racikan warisan kakek nenek dan grup WA mancing mania. Kecepatan saat memasang umpan juga sangat menentukan. Semakin cepat kamu lempar umpan, semakin besar peluang menyambar ikan pertama. Fokus, gercep, dan jangan lupa feel strike-nya harus tajam. Kecepatan dan ketelitian jadi kunci utama saat mancing ikan mas kilo gebrus. 1 detik lengah bisa kehilangan strike. Ikan mas kilo gebrus terkenal hati-hati dalam makan, jadi penting membaca gerakan pelampung. Sedikit goyang, biarkan. Naik turun halus, siaga. Hentakan kecil, saatnya strike. Dalam dunia mancing ikan mas kilo gebrus, pemilihan umpan bukan sekedar pelengkap, tapi penentu utama hasil pancingan. Setiap kolam punya karakter dan setiap ikan punya selera. Di cuaca panas, ikan cenderung responsif terhadap aroma umpan wangi yang ringan. Dan di saat cuaca mendung atau dingin, racikan dengan aroma amis seringkali lebih efektif. Jadi, sesuaikan dengan iklim cuaca daerahnya masing-masing. Kombinasi bahan yang tepat dapat menjadi faktor penentu di saat strike. Tapi ingat, jangan terlalu berlebihan. Aroma yang terlalu kuat justru bisa membuat ikan menjauh. Kunci keberhasilan ada pada keseimbangan rasa, tekstur, dan aroma. Jadi sebelum melemparkan umpan terhadap air, pastikan racikan umpanmu sudah benar-benar siap. Karena di kilo gebrus, 1 umpan yang tepat bisa jadi kunci pulang membawa ikan yang banyak. Tapi tergantung hokinya juga teman-teman. Oke, selamat datang di channel Balantrak Ngusup. Pada video kali ini kita akan membahas cara meracik umpan ikan mas khusus untuk mancing kilo gebrus. Simak langkah demi langkahnya dan temukan rahasia di balik umpan yang mampu mengikat induk dengan cepat. Mari kita mulai ke proses peracikannya. Dalam dunia pemancingan ikan mas, pemilihan bahan amisan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan. Salah satu bahan yang cukup populer dan sering digunakan oleh para pemancing berpengalaman adalah deho. Deho merupakan ikan sarden dalam kemasan kaleng yang dikenal memiliki aroma amis yang tajam dan kandungan minyak alami yang cukup tinggi. Deho bekerja sebagai penarik perhatian. Aromanya menyebar cepat di dalam air, menjangkau area yang luas di dalam kolam atau empang. Kandungan protein hewani dalam deho juga dipercaya membantu menaikkan nafsu makan ikan, terutama pada kondisi air dingin, keruh, atau saat ikan sedang pasif. Namun penting untuk memperhatikan takaran. Penggunaan deho yang berlebihan justru bisa membuat umpan terlalu menyengat dan menurunkan daya pikat di beberapa kolam tertentu. Sebaiknya gunakan sekitar 1 sendok makan deho untuk 1 porsi umpan. Atau sesuaikan dengan luas kolam dan kondisi ikan. Seperti yang kalian lihat, saya hanya menggunakan takaran deho 1 sendok makan saja. Dan proses selanjutnya kita gunakan umpan jadi jagung kepiting salmon. Jagung berfungsi sebagai bahan dasar sekaligus penyeimbang tekstur. Aromanya manis alami dan seratnya lembut. Sangat disukai oleh ikan mas sebagai makanan ringan yang mudah dicerna. Sedangkan kepiting digunakan sebagai sumber aroma amis laut yang tajam.
Kandungan enzim dan minyak alami dari kepiting mampu memicu respon makan ikan dengan lebih cepat, terutama saat kondisi kolam sedang sulit atau sedang tidak baik-baik saja. Sementara salmon dikenal kaya akan protein dan minyak ikan. Salmon berperan penting sebagai pemikat utama dan penguat aroma dalam air. Gabungan ketiganya menciptakan umpan kuat dari sisi aroma, rasa, dan tekstur, membuat ikan mas lebih tertarik untuk mendekat dan menggigit umpan dengan percaya diri. Oke, langkah selanjutnya kita siapkan satu bungkus super nila atau SS. Untuk takaran kita gunakan cukup di setengah bungkus saja teman-teman. Super nila adalah jenis pelet halus dengan aroma khas cenderung amis dan gurih. Fungsinya bukan hanya sebagai penguat aroma, tetapi juga sebagai penambah rasa gurih dan tekstur halus pada campuran umpan. Kandungan proteinnya cukup tinggi, sehingga membantu meningkatkan daya rangsang makan pada ikan, terutama saat ikan sedang malas gerak atau cenderung pasif. Proses selanjutnya kita masukkan kinoi ke dalam adonan. Kinoi adalah bahan tambahan umpan yang berbentuk serbuk halus, biasanya berwarna kuning atau putih. Fungsinya adalah untuk mengikat adonan sekaligus memperkuat aroma agar ikan lebih cepat mendekat. Manfaat utama kinoi: pertama, meningkatkan daya lengket umpan biar nggak gampang hancur di dalam air. Kedua, memperhalus tekstur umpan jadi lebih mudah dibentuk dan dimainkan saat ngocok di permukaan air. Dan proses selanjutnya kita gunakan santan kara sebagai oplosan racikan umpan ikan mas. Santan kara bukan hanya sekedar pelengkap dapur. Dalam racikan umpan ikan mas, santan ini berfungsi sebagai peningkat aroma dan cita rasa. Fungsi utama santan kara ada pada kandungan lemak nabatinya yang sangat tinggi. Lemak ini menciptakan aroma gurih yang sangat disukai oleh ikan mas, sekaligus membantu penyebarkan bau umpan lebih cepat di dalam air. Selain aromanya, santan juga membentuk tekstur umpan jadi lebih halus dan lembut. Ini memudahkan pelemparan umpan dan membuatnya lebih tahan saat dimainkan di permukaan air. Jadi, jika kamu ingin meningkatkan daya tarik umpan dan memperbesar peluang strike, jangan ragu tambahkan santan kara dalam racikan umpanmu. Dan untuk takaran santan kara yang saya gunakan, saya hanya menggunakan santan kara ini sebanyak setengah bungkus saja teman-teman. Di antara banyaknya varian esen yang beredar di pasaran, esen kemangi sereh menjadi salah satu pilihan saya kali ini. Aromanya yang tajam, segar, dan terbukti efektif kalau ada ikannya teman-teman. Esen kemangi sereh memiliki kombinasi aroma herbal yang khas. Wangi kemangi yang segar dipadukan dengan aroma sereh yang tajam, menciptakan efek aroma yang menusuk namun tetap natural. Manfaat dari esen kemangi sereh tidak hanya terletak pada kekuatan aromanya, tetapi juga pada daya pikatnya yang cocok untuk ikan mas di kolam yang bersuhu dingin. Keunggulan esen kemangi sereh ini yang pertama dapat meningkatkan respon ikan saat air dingin atau kondisi mendung, karena aroma sereh cenderung menusuk dan cepat menyebar di dalam air. Yang kedua, aroma kemangi memberikan kesan alami dan menenangkan, sehingga sangat cocok untuk target ikan mas yang cenderung pasif. Dengan hanya beberapa tetes, esen dapat membuat umpan lebih menggoda, terutama di kolam yang tekanan ikannya tinggi atau saat kondisi air kurang mendukung. Dengan pemilihan esen yang tepat dan dosis yang sesuai, umpanmu akan lebih unggul dan punya peluang besar menarik ikan lebih cepat. Karena di dunia mancing, aroma bisa jadi senjata utama. Setiap air punya karakter, setiap ikan punya naluri, dan setiap pemancing punya instingnya sendiri. Di balik setiap umpan ada strategi. Dan di balik strategi itu, esen yang tepat bisa jadi kunci utama. Pilih aroma yang sesuai, sesuaikan dengan spot, target ikan, dan gaya mancing Anda. Karena kemenangan di permukaan dimulai dari pilihan di bawahnya. Tentukan varian esen kalian masing-masing, dan biarkan pengalaman yang berbicara. Strike! Dan di bagian terakhir kita tambahkan kroto secukupnya saja teman-teman. Kroto ini dikenal sangat efektif dalam menarik perhatian berbagai jenis ikan air tawar, terutama untuk oplosan umpan ikan mas. Kroto juga mempunyai kandungan protein yang sangat tinggi. Aroma khas dari kroto membuatnya menjadi salah satu umpan alami paling diminati. Selain itu, tekstur kroto yang lembut memudahkan ikan untuk menyambar, sehingga meningkatkan peluang strike secara signifikan.
Semoga informasi yang kami bagikan dapat menambah wawasan dan membantu Anda dalam meningkatkan hasil pancing secara konsisten. Kalau abis ini masih jong juga, ya mungkin bukan umpannya, tapi jodoh kita sama ikan masih diuji Tuhan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, biar channel ini nggak tenggelam kayak pelampung yang nggak pernah ditarik ikan. Saya Balantrak Musep undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.